Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini di awal bulan Mei. Kita percaya Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita awali setiap bulan, setiap harinya bersama Tuhan saja. Dialah anak domba yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita sudah merayakan Paskah dan kebangkitannya. Kita tetap harus terus hidup di dalam keselamatan yang Dia berikan. Dengan segala berkat yang telah Tuhan berikan juga. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Kami mau naikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus, buat darah yang tercurah atas kami. Kaulah yang melayakkanku, Kaulah yang melayakkan kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Segalanya bagi-Mu, segalanya Tuhan. Ini hidup kami Yesus, Kau yang memakai kami sebagai alat-Mu. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu besar kasih-Nya atas kita. Iya, Atas kami Tuhan, kami mengucap syukur Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Menghargai darah yang telah tercurah untuk menebus kami Tuhan. Dengan menjaga kehidupan kami tetap kudus Tuhan di hadapan-Mu. Jaga kehidupan kami tetap seturut dengan jalan dan kehendak-Mu Tuhan. Kau yang memakai setiap kami. Ini kehidupan kami Tuhan.
Kami serahkan seluruhnya hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Kami percaya Yesus Tuhan, Kau ada, Kau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan, yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Kami percaya Yesus Tuhan, Kau sertai ke setiap jalan kami, sertai setiap kehidupan kami Tuhan. Dan ini kami mau mempersembahkan Tuhan, pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu yang terbaik dari hak kami Tuhan. Biar bisa menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat dan kuasanya luar biasa. Dan ini saatnya kita bilang sama Tuhan, ini Tuhan, ini kami, Kau utus kami Tuhan untuk memberitakan ke banyak bangsa Tuhan. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kini saatnya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mendengarkan apa yang ingin Dia sampaikan dalam kehidupan kita. Apa yang ingin Dia harapkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tahu ya, Tuhan itu Bapa yang sangat baik. Kita anak-anaknya yang selalu datang kepada Tuhan sebagai Bapa kita, tempat kita bersandar. Haleluya. Sebab besar sungguh kasih setiamu Tuhan. Bapa, Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan
bebaskan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku hormati-Mu, selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, terima kasih Bapa buat kasih yang sempurna di dalam hidupku. Kau Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setia-Mu di dalamku Tuhan. Ajar kami mengerti kehendak-Mu di dalam hidupku. Ajarkan Tuhan, ajarkan setiap kami menjadi anak yang hormati-Mu. Haleluya. Segalanya bagi-Mu Tuhan. Hey glory. Terima kasih Bapa, terima kasih yang luar biasa semua yang Kau berikan kepadaku Tuhan. Haleluya. Semuanya bagi-Mu Yesus. Nama Yesus. Terima kasih Ya Tuhan, ya Tuhan. Ajari kami membangun hubungan keluarga dimanapun Kau tempatkan kami ya Bapa. Ajari kami punya kualitas yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu masa depan kami ditentukan oleh kualitas yang kami bangun Bapa. Dan apa yang kami bangun selama ini tidak akan pernah masuk dalam standar-Mu Tuhan. Ampuni kami orang yang berdosa ini. Ampuni kami karena ketidaktahuan kami, karena kebodohan kami Tuhan.
Ajari kami untuk menghargai orang lain Tuhan. Ajari kami untuk menghargai kasih-Mu. Ajari kami untuk menghargai apa yang sudah ada dalam diri kami yang kami dapatkan selama ini. Ajari kami sehingga kami bisa berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini saya mengajak Anda semua saudara. Jangan kau besar-besarkan lagi roh agamawi dalam kehidupanmu. Karena agamawi itu tidak menyelamatkan Anda dan saya. Ajari kami menghargai akan keilahian-Mu ya Tuhan. Yang mengerti akan perasaan-Mu Tuhan, ajari kami. Ajari kami Tuhan, orang yang bodoh ini Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga ke depan kami membangun langkah kami, membangun step-step kami, membangun apa yang kami lalui ini berkenan di hadapan-Mu. Yesus, ampuni Tuhan, ampuni. Ajari kami dalam bersikap Tuhan kepada keluarga-Mu yang sudah Kau titipkan dalam kehidupan kami. Ajari kami dalam bertutur kata satu dengan yang lain, bangun hubungan dengan jemaat Tuhan, dengan umat Tuhan yang lain Tuhan. Biarlah pagi ini Kau berikan semua itu satu persatu, Kau buka, Kau ajari kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang bukan daripada-Mu. Yang bukan daripada-Mu, karena kami tahu iblis pun menyembah Allah. Kami tidak mau hanya menyembah Allah seperti roh agamawi yang lama. Seperti banyak orang membangun keagamawian mereka, kami tidak mau Tuhan. Karena kami tahu iblis pun menyembah Allah. Kami hanya mau mengerti, kami mau belajar dari keilahian-Mu ya Tuhan. Ajari kami punya menundukkan hati yang benar di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang bukan daripada-Mu, kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan, dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya mau dari yang pada-Mu saja Tuhan. Ini kami. Biarlah semua dari kita yang mau dibentuk dan dibentuk lagi. Punya tutur kata, punya sikap. Tahu cara membangun hubungan dengan Tuhan kita dan sesama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat berlibur bagi Anda yang berlibur. Saran saya hati-hati di jalan. Pada macet karena banyak yang barusan bisa mudik sekarang. Kalau ada satu mobil dengan umat Tuhan yang tidak satu agama, ingat agama tidak menyelamatkan. Kita ini paham bahwa kita ini berbeda, Bhinneka Tunggal Ika, Anda harus bertoleransi menghargai orang lain. Kalau ada satu mobil perjalanan pulang yang tidak satu agama dengan Anda, agama berbeda, enggak masalah. Ingatkan teman Anda, ingatkan sahabat Anda untuk jangan lupa beribadah, saudara. Saudara, demi kasih Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda itu berjuang mati-matian untuk supaya GBI Lantera itu tetap ada dan berkenan di hadapan Tuhan. Tempo hari saya pernah cerita kepada Anda semua bahwa semua urusan pembalian nama dari atas nama perorangan pendeta, Bapak Pendeta Nathanael S. Prayogo diganti menjadi nama GBI Lampir Tengah Raya Kota Semarang. Semua biaya baliknya dari nama itu sudah kami bayar pakai uang kami pribadi dan ada biaya notaris 50 juta. Sudah saya bayar, tinggal kurang 17 juta harusnya bulan Mei. Tapi kemarin tim legal kami diberitahu bahwa ada keperluan untuk bayar THR sehingga 17 juta dimajukan jadi bulan April, saudara. Demi kasih Tuhan, waktu saya siap-siap, Tuhan bagaimana? Sebetulnya uangnya sudah ada kemarin minggu lalu. Hari Minggu kemarin barusan beberapa hari yang lalu saya sharing kami dapat berkat, uangnya sudah ada. Saya pun bertanya, Tuhan kalau uangnya sudah Kau berikan lalu kenapa saya harus sharing ke jemaat? Dalam hati Roh Kudus ngomong, biarkan aku berurusan dengan jemaatku. 17 juta itu kamu hanya ngomong aja ke jemaat. Saudara, sampai dengan hari Selasa kemarin, hari ini kami rekaman tanggal 27 sampai tanggal 26 saya diberikan laporan report oleh tim finance dari Bapak Ibu ada yang menabur 11.425.000 totalnya. Masih ada beberapa hari sampai tanggal 30 tutup, tapi percayalah saya bilang ke istri saya daripada notarisnya nanti libur, mendingan kita bayar dulu. Besok hari Kamis, ini hari Rabu, besok hari Kamis sertifikat sudah diambil. Kalau Anda ingin menabur sesuai dengan perkenanan Tuhan,
Saya beri waktu sampai tanggal 30 akhir bulan ini. Tapi besok hari Kamis sudah kami ambil sertifikatnya. Bapak Ibu, mari kita belajar bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan membesar-besarkan roh agamawi Anda. Karena agama tidak menyelamatkan Anda dan saya. Bangunlah hubungan keilahian dengan Tuhan. Biarlah Tuhan bisa sanggup menembus tubuh, jiwa, dan roh Anda. Kalau Tuhan sudah menembus jiwa, tubuh, jiwa, dan roh Anda akan jadi orang yang berdampak dan berbuah lebat, saudara. Mari kita baca sama-sama. Hari ini kita belajar tentang membangun keluarga yang kokoh. Mari kita baca sama-sama di 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 7. 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 7, judul perikopnya perkataan Daud yang terakhir. Dikatakan firman Tuhan, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Dikatakan apa? Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan, membuat berkilauan rumput muda di tanah. Terjemahan dalam New King James Version dikatakan, and he shall be the light of the morning when the sun rises. Seperti kita sharingkan, jangan berjalan ke arah sunset. Jangan berjalan mengejar bayangan kita sendiri. Anda akan lelah, saudara. Minggu lalu kita sudah sharing, berjalanlah ke arah matahari terbit, sunrise. Dan New King James mengatakan, and he shall be like the light of the morning when the sun rises. A morning without clouds, like the tender grass springing out of the earth, by clear shining after rain. Di 2 Samuel 23 ayat 4. Dan kita lanjutkan di ayat yang kelima, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Perhatikan, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Saudara, kalau Anda tahu sebuah hubungan yang Anda bangun dengan Tuhan Anda dan saya, itu bukan hubungan ini boleh enggak ya? Tuhan ini boleh enggak ya? Ini bukan cuma hubungan boleh dan tidak, saudara. Hubungan Daud dengan Tuhannya itu menentukan kualitas Daud dalam berjalan bersama Allahnya, saudara. Ini juga Anda akan belajar menentukan kualitas Anda dengan keluarga. Baik hubungan dengan keluarga inti, baik hubungan dengan masyarakat, baik berhubungan dengan saudara seiman, baik di gereja lokal maupun di gereja lain, maupun berhubungan dengan saudara yang tidak seiman, saudara. Itulah kenapa dikatakan berikutnya, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Tuhan itu sampai punya perjanjian kekal dengan Daud. Teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Saya rasa ini sebuah hubungan yang luar biasa. Dan firman Tuhan berkata berikutnya, di 2 Samuel 23 dikatakan, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Dia tahu dia hanya bisa berupaya sebagai manusia yang terbatas dan Tuhan yang menumbuhkan dia. Dikatakan tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan.
Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka. Diatur Allah ora gelem. Loh saya setuju sama yang terlihat aja Pak. Bagaimana Anda bisa mengatur yang terlihat? Kalau yang menciptakan Anda aja tidak ada gubris. Anda membangga-banggakan dengan keagamawian Anda, saudara. Jangan bangun hubungan dengan masuk ke agamawian terus. Tuhan kita itu dinamis. Tuhan ingin Anda itu dibangun. Katakan sama-sama dengan saya. Tuhan ingin saya dibangun. Dikatakan tetapi orang-orang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka. Kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak atau dengan api mereka dibakar habis. Saudara, dalam perikop ini kita mendapati sebenarnya surat wasiat Raja Daud. Kita mendapati sebuah pesan tambahan yang dilampirkan padanya sesudah ia menyerahkan mahkota kerajaan kepada Salomo dan juga harta bendanya kepada bait suci yang akan dibangun. Saudara, perkataan terakhir orang-orang besar dan baik, itulah kenapa di awal dikatakan tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Wow. Disenangi di negara, saudara. Bukan cuma di tempat keluarganya, di Israel, saudara. Disenangi rakyatnya, disenangi Allahnya. Perkataan terakhir orang-orang besar dan baik dianggap layak dibicarakan dan diingat secara khusus. Apakah perkataan Anda dianggap sebagai perkataan orang-orang besar dan baik? Apakah perkataan Anda dan saya dianggap layak dibicarakan dan diingat secara khusus oleh Bapa dan juga sekitar Anda, saudara? Daud ingin agar perkataan terakhirnya itu diperhatikan dan ia menambahkannya ke dalam kumpulan mazmurnya. Dan dia juga ingin ditambahkan dalam riwayat-riwayat pemerintahannya, saudara. Saudara, kalau Anda perhatikan Allah kita, kalau Anda pahami Allah kita, dalam kebesarannya, attributes of greatness, sifat-sifat Allah dalam kebesarannya kalau Anda pahami, kita menemukan 4 hal tentang sifat Allah. Kemarin setelah ibadah pertama, saya diminta untuk menjelaskan, dimasukkan dalam sosial media. Pertanyaannya simpel, apakah Yesus itu benar Tuhan? Kelihatannya cuma nabi katanya, masa sih Tuhan katanya. Kalau Anda masih membangun sebuah perdebatan apakah Kristus adalah Tuhan, itu bagi saya kemajuan yang luar biasa. Karena masih banyak orang tidak peduli Tuhan baik enggak, Tuhan juga baik. Saya sangat mengasihi Anda gitu. Saya panjang lebar cerita dan di sana saya cerita sifat-sifat Allah itu ada dalam 2 bagian penting, saudara. Sifat-sifat Allah dalam kebesarannya, attributes of greatness dalam kebesarannya, dan yang kedua sifat-sifat Allah di dalam kebaikannya, attributes of goodness. Kalau kita bicara tentang kebesarannya, dalam kebesarannya sebenarnya kita menemukan 4 sifat Allah. Yang pertama, Allah itu roh. Yang kedua, Allah itu pribadi. Kalau Anda hanya membangun hubungan sebatas agamawi dan liturgi, Anda enggak paham tentang pribadinya, Anda enggak paham bahwa Allah itu roh, Anda akan stuck, Anda akan bosan, dan Anda akan meninggalkan Dia. Dan saya harus pahami dan saya harus berikan perhatian pada Anda. Yang ketiga, dalam kebesarannya sifat Allah, Allah itu sebagai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, saudara. Dan yang keempat, Allah itu Allah yang tidak terbatas. Jangan batasi kuasanya sesuai dengan pemahaman Anda dan saya sebagai manusia. Kalau Anda tidak menghargai Allah Anda, bagaimana Anda bisa menghargai orang lain? Saya sangat bingung
Kalau ada orang yang bekerja, diberikan pekerjaan sama Tuhan, diberikan berkat. Bahkan ini ada yang beragama lain bisa menerima tunjangan hari raya gitu kan. Kalau di gereja kita Natalan, terimanya THR nanti pas Natalan. Tapi di kantor kami walaupun yang bukan beragama Islam tetap kasih THR. Saya bingung kalau dalam satu ruangan bisa ketawa-ketawa, halo cinta katanya, halo besti gitu. Tapi mulut di luar itu, ngeri saudara, ngeri. Saya nggak bisa paham kenapa orang itu begitu gampang iri dengan orang lain tanpa dia sadar. Tuhan tuh ingin ngomong mungkin dalam hatinya, Tuhan tuh ingin ngomong ini, sing berubah itu Anda, bukan orang lain. Anda terus membesarkan keiri hatian Anda terus di depan orangnya, halo besti, halo cinta. Tapi di luar ya ampun, Anda menjelek-jelekkan teman Anda satu ruangan, ya ampun. Maka iblis pun bergetar, saudara. Iblis minder sama Anda gitu kan. Itu katanya beragama gitu kan. Makanya jangan besar-besarkan roh agama Anda lah. Di tempat kami kalau ada yang seperti itu saya suruh parkir saudara. Sampai kapan Pak? Selamanya sampai waras. Karena Allah itu roh. Lah kalau Anda mengatakan tutur kata seperti itu, roh apa yang di dalam Anda? Nanti habis ini saya rekaman lagi untuk tanggal 8 Mei. Jadi saya hari ini hanya ganti baju saudara. Saya kan beritahu ke Anda, iblis pun menyembah Allah loh saudara. Segendar Pak, loh nanti. Saudara. Roh apa yang di dalam Anda? Gitu Anda mau ingin punya keluarga yang samawa itu ya. Sakinah mawaddah warahmah. Omong kosong saudara. Daud sebagai orang yang diurapi Tuhan dan sebagai nabi yang menyampaikan firman Tuhan mengingatkan kita kepada Kristus yang diurapi dalam fungsi kenabiannya. Perjanjian Allah dengan Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 menyatakan bahwa tahta Daud kekal untuk selama-lamanya. Karena Daud paham, Daud tahu sifat Allah dalam kebesarannya, attributes of greatness. Daud tahu, Daud paham Allah sebagai roh. Allah sebagai pribadi yang harus dihargai. Dia sebuah pribadi, Allah sebagai pribadi yang tahu rasanya kecewa kalau anak-anaknya parah. Tapi dia juga pribadi yang bahagia kalau anak-anaknya, ciptaannya tahu diri, saudara. Allah itu Allah yang hidup, saudara. Allah yang bahkan bisa menyatakan berjanji kepada Daud tentang tahta Daud yang dibuat kekal untuk selama-lamanya. Karena Allah itu Allah yang tidak terbatas. Itulah kenapa coba saya tanya kepada Anda dan diri saya sendiri tentunya, sudahkah Anda melakukannya? Itulah kenapa pertanyaan-pertanyaan Alkitab terjawab. Pertanyaan-pertanyaan mengenai Yesus Kristus. Yesus anak Daud. Ada yang bertanya, apa makna Yesus anak Daud? Bagaimana mungkin Yesus adalah anak Daud? Karena Daud hidup 1000 tahun lebih awal sebelum Yesus. Kalau orang mengembangkan agamawinya, menggali sesuatu bukan bertanya kepada Roh Kudusnya, menggali berdasarkan akal pikiran kita yang tidak seberapa ini. Mohon maaf saudara, enggak tekan saudara. Jawabannya bahwa Kristus Sang Mesias merupakan penggenapan nubuatan saudara. Dari keturunan Daud, karena penggenapan. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang berarti dia, Yesus Kristus,
merupakan keturunan Daud. Kalau Anda nanti baca di rumah, Matius pasal 1 menjabarkan bukti silsilah Yesus yang dari sisi kemanusiaannya merupakan keturunan langsung dari Daud melalui Yusuf, ayah Yesus yang tercatat secara hukum, secara legal. Silsilah dalam Lukas pasal 3 menjabarkan silsilah Yesus Kristus dari garis keturunan ibunya Maria. Perhatikan, Yesus merupakan keturunan Daud melalui adopsi oleh Yusuf ayahnya dan melalui darah oleh Maria. Namun yang terutama ketika Kristus disebut sebagai anak Daud, hal itu merujuk pada gelar Mesiasnya seperti yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Yesus beberapa kali dipanggil sebagai Allah anak Daud dan orang-orang yang dengan iman mencari belas kasih atau mencari penyembuhan dalam Yesus, saudara. Ada 17 ayat dalam perjanjian baru menyatakan Yesus sebagai anak Daud. Dan saya hari ini harus Anda pahami, Anda harus belajar, Anda harus pahami. Dimulai dari kata apa? Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di pagi hari. Bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Apakah Anda memerintah dengan adil? Apakah Anda memerintah dengan takut akan Allah? Itulah kenapa Anda harus paham, bila dengan kerendahan hati orang itu menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dan memakai orang tersebut melampaui keterbatasan dirinya. Saudara, bagi Anda yang terbatas, saya beritahu, saya pun terbatas, saudara. Tidak ada satupun orang yang sempurna. Tapi di dalam keterbatasan, Anda boleh melihat berapa banyak orang yang sanggup dengan rendah hati menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Berapa banyak, saudara. Itulah kenapa hidup itu ujian paling sulit. Hidup itu ujian paling sulit. Beberapa orang gagal karena mereka mencoba meniru jawaban soal ujian orang lain. Beberapa orang gagal nggak sadar bahwa setiap orang punya kertas ujian yang berbeda. Kalau kertas ujiannya berbeda, maka jawabannya beda, saudara. Itulah kenapa bukan apa yang diperbolehkan Tuhan dan apa yang tidak diperbolehkan Tuhan yang utama dan yang paling utama. Yang paling utama dan yang utama adalah hubungan. Katakan sama-sama dengan saya, hubungan, relationship dengan Tuhan kita. Saya baca buku dari Derek Prince tentang suami dan ayah. Kalau Anda bicara mengenai keluarga yang kokoh, membangun keluarga yang kokoh, tidak akan jauh dari suami dan ayah. Karena suami dan ayah ini kepala keluarga masalahnya, imamnya. Derek Prince seringkali menyatakan bahwa pria-pria yang absen dari keluarganya atau pria-pria yang absen tidak terlibat dalam keluarganya, buku itu ngomong apa? Merupakan masalah nomor 1 dalam masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul Suami dan Ayah, Derek Prince menuliskan bahwa Tuhan menantangnya dengan cara yang sama sekali baru. Bahwa yang utama dan yang terpenting ialah
Ia harus berhasil menjadi seorang suami dan ayah dulu sebelum berhasil dalam bidang yang lain. Kata-kata ini saya stabilo. Kenapa seorang pria, seorang ayah, seorang suami bisa gagal di kemudian hari? Karena dia berpikir berhasil dalam bidang yang lain dulu baru bisa mengangkat keluarganya. Enggak bisa. Berapa banyak seorang hamba Tuhan yang anaknya kepahitan sama ayahnya, sama ibunya. Padahal ayahnya pendeta. Diopeni ora pernah. Anaknya kepahitan. Anaknya punya anak, berarti kan cucu pendeta. Cucunya berapa kali didatangi sama kakeknya, bisa dihitung pakai tangan. Kepahitan, berapa banyak keluarga pendeta hancur, saudara. Berapa banyak. Buku ini menuliskan Tuhan menantangnya dengan cara yang sama sekali baru. Yang utama dan yang terpenting adalah seorang Derek Prince harus berhasil jadi seorang suami dan ayah dulu sebelum menjadi berhasil dalam bidang yang lain. Itulah kenapa buku ini mengajarkan tentang seorang pria, seorang suami, seorang ayah yang harus mulai menganalisa motivasinya dan mengingat masa-masa pelayanannya dalam masyarakat. Kadang-kadang seorang suami, seorang pria, seorang pelayan masyarakat tuh lebih sering mementingkan reputasinya sebagai pengkhotbah. Kalau Anda itu seorang pendeta, seorang evangelis, lebih mementingkan reputasi sebagai pengkhotbah daripada mementingkan kebutuhan pribadi dan emosional istri dan keluarganya. Itulah kenapa sebuah kesimpulan yang saya dapat dari baca bukunya Derek Prince tentang suami dan ayah ini, yang didapat kesimpulannya itu adalah banyak pria dalam budaya masa kini perlu menghadapi isu ini. Boleh saja Anda sebagai suami dan ayah, sebagai seorang pria itu berhasil dalam berbagai bidang. Anda kan mungkin ngecapnya, aku sekarang presiden direktur, saya dokter, pengacara, aktor, aktris, pemain yang handal di bidang olahraga, atlet. Boleh saja yang saya sebutkan itu berhasil dalam yang lain-lain dalam profesinya atau mungkin juga berhasil dalam pelayanannya. Tapi perhatikan akan tetapi bisa jadi mereka gagal dalam rumah tangga mereka sendiri. Sekalipun berhasil dalam berbagai bidang, tapi banyak orang gagal sebagai suami atau ayah. Mohon maaf saudara, di depan mata Tuhan kita tetap gagal. Tidak ada keberhasilan yang bisa menutupi kegagalan dalam Anda menjadi suami atau ayah. Karena gambaran Anda sebagai pria, sebagai suami atau ayah itu menggambarkan anak Anda. Oh, bapak di surga ki jangan-jangan koyok ngono toh. Lah nek ngono ora usah beragama bae. Ngapain aku nang gereja? Ngapain aku berdoa? Nek bapak di surga, nek Yesus Kristus jebulane kaya ayahku. Waduh. Itulah yang terpenting kenapa kita bahas. Saya tidak tahu sejauh mana Roh Kudus akan tekankan kita. Membangun keluarga yang kokoh supaya Anda paham, saudara. Sudahkah kita jadi berkat bagi mereka yang paling dekat dengan kita? Istri kita dan anak-anak kita. Sudahkah saudara? Itulah kenapa jika keluarga itu kokoh, maka keluarga tersebut akan memberikan sumbangsih yang baik bagi orang lain. Keluarga yang kokoh itu akan memberikan hal-hal yang baik buat lingkungan sekitarnya. Keluarga yang kokoh tidak terjadi dengan instan, saudara. Tiba-tiba terjadi dengan sendirinya, enggak mungkin, saudara. Itu diperlukan upaya yang tekun dan terbaik untuk mewujudkannya. Berapa banyak saya lihat, saya terima konsultasi dan saya menganalisa. Berapa banyak seorang wanita yang sebenarnya ujung-ujungnya
penyakitnya berawal dari suaminya, saudara. Salah memilih pasangan. Salah menganalisa, dulu waktu pacaran rak koyok ngene loh Pak, sekarang iso koyok ngene. Tapi saya tahan, saya nggak mungkin ngomong seperti itu. Itulah bagi Anda yang belum menikah, jangan buru-burulah. Pahami dulu saudara, butuh upaya. Upayanya yang tekun dan terbaik mewujudkannya. Itulah kenapa kita belajar bagaimana ciri-ciri keluarga yang kokoh. Iya benar Pak, kasihan saya, teman saya wanita itu Pak, banting tulang, ditinggal suaminya, segala macam. Nggak mau kerja Pak, maunya enak-enakan. Tiap hari minum-minuman keras. Istrinya banting tulang, berapa banyak saya lihat. Lalu yang dibenahi yang mana Pak? Semuanya dibenahi. Loh kok bisa semuanya? Harusnya kan suruh cerai saja Pak. Cerai bukan solusi saudara. Itu sudah pilihan Anda. Dan tidak ada cerai dalam istilah Kristen. Gak ada. Mau dibenahi? Duduk. Dan saya beritahu. Salah satu yang salah, yang bisa disalahkan dalam keluarga yang hancur adalah gereja saudara. Kenapa? Bagaimana dulu pada saat bimbingan pranikahnya. Berapa kali saya melihat orang bimbingan pranikah, cuman sekali ketemu, 1 jam, cuman 2 jam, hai, nikah. Sorry saudara, akhir zaman gitu ya, sudah zaman kita udah belajar akhir zaman, mohon maaf kalau tutur kata saya harus belak-belakan kepada Anda. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang kokoh? Yang pertama, mengasihi Tuhan. Enggak ada yang lain. Saya benci suami saya, tapi suamimu dikasihi sama Tuhan. Jadi kamu harus mengasihi Tuhan dulu saudara. Kita lihat di Yosua 24 ayat 15. Dikatakan apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan apa saudara? Beribadah kepada Tuhan. Bukan istrinya diganti, anaknya yang nakal kayak saya dulu dibuang, diganti dimasukkan internat. Bukan suaminya diusir, bukan. Ciri-ciri yang pertama itu masalahnya, Anda ini bersama anak dan istri Anda dan suami Anda itu mengasihi Tuhan apa tidak, itu dulu. Karena dikatakan di Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang kuat selalu menempatkan Tuhan di tempat utama. Tuhan adalah satu-satunya dasar yang bisa menjamin hidup kita, menjamin rumah kita, menjamin pernikahan kita dan keluarga kita terhadap gelombang pasang badai yang tidak terelakkan. Daud pernah salah, pernah, parah malahan. Istrinya bahasa kasarnya, istrinya dijak, suaminya dipakake gen mati. Parah, jahat sekali. Tapi kenapa tadi kita belajar? Bahkan dalam ayat yang awal kita baca, tutur kata daun bit Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Karena Daud tahu dia harus mengasihi Tuhan, dia harus bertobat dan mengasihi Tuhan, saudara. Jadi badai di rumah tangga saya itu selesainya bukan ganti pasangan Pak. Ya bukan toh saudara. Bukan ngurus surat cerai, bukan. Kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah seperti Daud bertobat. Waktu dia, bahasa Jawanya, makak ke Uria, suami Batseba itu di medan perang dan mati. Anak yang dikandung Batseba sakit keras bukan? Dia berpuasa, enggak makan, enggak. Hanya berdoa 7 hari puasa bagi saya tuh, wah berat.
berat saudara. Tapi dia berusaha, siapa tahu katanya anaknya disembuhkan. Akhirnya kan mati juga. Tapi ingat, karena pertobatannya Daud diganti dengan orang yang sama dari Betseba, melahirkan siapa saudara? Salomo saudara. Anda mau punya gelombang pasang yang tidak terelakkan, badannya gede, pahami dulu. Anda sakit jiwa kah? Pahami dulu, balik rohmu kepada Tuhan. Kalau Anda dikasih pekerjaan oleh Tuhan, isinya bersungut-sungut terus, menjelek-jelekkan orang lain terus. Jangan-jangan Anda sakit jiwa, saudara. Obatnya gimana, Pak? Balik ke Tuhan, asihi Tuhan. Rohmu sehat, jiwamu sehat, rohmu kosong, dadi edan, saudara. Karena di tempat saya simpel saja, pastikan pendeta jangan gila, dah gitu aja. Sakit jiwa, parkir. Kapan Pak? Sampai saat matinya, sampai sembuh saudara. Kita perlu sadar bahwa mengasihi Tuhan itu sebagai sesuatu yang penting dalam menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga Anda dan saya. Kedekatan dengan pencipta itu kan membentuk kepribadian kita sehingga akan memperoleh ketenangan jiwa. Orang yang sakit, jiwanya mana tenang? Halusinasinya tuh, liar, tenang, kemurungsung, pikiran negatif, emosi. Tapi orang yang mau kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu suatu proses yang penting sekali, sesuatu yang penting dalam menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga Anda. Karena kebahagiaan dengan Sang Pencipta itu membentuk kepribadian sehingga Anda dan saya memperoleh ketenangan jiwa, ketenangan emosi, punya cinta dan kasih sayang, saudara. Itu ciri yang pertama, keluarga yang kokoh. Apa Pak ciri yang kedua dari keluarga yang kokoh? Mengasihi sesama anggota keluarga, saudara. Habis ini kita perjamuan kudus. Apapun kesalahan anakmu, istrimu, suamimu, saudaramu, kakakmu, adikmu, kasihi dia. Kasihi sesama anggota keluarga. Efesus 4 ayat 32 dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, perhatikan, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bojoku ki buaya antariksa katanya. Kok iso antariksa, Pak? Kelasnya surat kelas bumi kan. Kelas dunia lain gitu ya. Anda pernah dengar seorang yang berzina dengan 500 orang? Enggak pernah kan? Saya pernah ketemu orangnya, enggak cuma pernah dengar, saudara. Dia bermain pelacur di semua negara dan di semua daerah dan dia ngomong dengan tenang. Saya dulu rusak, Pak Gustaf. 500 wanita sudah saya nikmati katanya. Sekarang saya bertobat. Saya cuma ngomong apa? Alhamdulillah. Balik ke Tuhan. Kalau suamimu mau kembali kepadamu, ampuni dia. Kadal luar angkasa, Pak. Lah apa mau diubah jadi buaya luar angkasa? Ini kadal kurang gede. Ampuni, saudara. Kalau saya tidak nikah sama dia, hidup saya tidak seperti ini, Pak. Ya kalau Anda nggak nikah sama dia, ya mungkin Anda juga nggak hidup sampai hari ini, itu jawabannya. Bapak itu sangat menyudutkan saya. Loh kalau sudut itu cuma kecil, saudara. Saya menengahkan Anda, memperantari Anda supaya Anda bisa ke tengah, tidak ke sudut tapi ke tengah. Ketemu dengan Tuhan kita. Kalau Anda belum menikah, saran saya, pertimbangkanlah.
Makanya nikah itu kan tidak bisa didasari oleh karena cantik, ganteng. Tidak bisa. Suatu hari saya lihat sebuah acara. Pembawa acaranya lucu memang, lucu. Dia ngomong gini, suami itu wajahnya mungkin gak ganteng katanya. Istrinya ya gak cantik, biasa-biasa saja. Tapi karena suami yang gak ganteng ini mengasihi istrinya yang belum cantik, dia gak pelit katanya. Uang belanja kurang tambahi. Suruh ke salon maca, enggak pelit, pokoknya enggak pelit. Maka istrinya yang enggak cantik tadi, karena didandani terus, tambah suwe, tambah tua, tambah hayu katanya. Saya pikir betul juga gitu kan, makanya suami jangan pelit, mengasihi keluarga. Dia, tapi saya punya teman katanya. Pembawa acara ini bergurau, saya punya teman, bojone orang ganteng biasa, tapi sugih. Untuk bojo ayu katanya. Bojone ayu apale katanya. Basa Surabaya saudara. Bojone ayu awale, tapi lanang iki pelit katanya. Medit. Perhitungan sama istri yang cantik ini katanya. Tambah tua, tambah penceng, bojone sing wedok iki tambah penceng. Suwe-suwe mlakune begagah ngene ra pernah fitness soal wisanes. Sampai ketawa semua, audiens ketawa semua saudara. Saudara, belajar mengasihi. Karena kasih itu selalu memberi energi positif yang dahsyat dalam hidup keluarga. Saling mengasihi dan dapat menyempurnakan keharmonisan dan kebahagiaan masing-masing anggota keluarga, saudara. Keluarga yang kuat tidak mungkin terwujud kalau tidak ada kasih. Makanya yang paling penting ciri-ciri keluarga yang kokoh. Yang kedua, mengasihi sesama anggota keluarga. Itulah kenapa saudara, intinya pada dasarnya semua manusia itu membutuhkan penerimaan. Semua manusia itu membutuhkan penghargaan. Semua manusia itu butuh kasih yang tidak bersyarat, unconditional love. Jika hubungan tanpa kasih, maka Anda disebut memanfaatkan, saudara. Nah, mana orang kawin isinya cuma dimanfaatkan terus. Dimanfaatkan suruh kerja. Dimanfaatkan suruh ngomong anak. Masa dimanfaatkan, saudara? Itulah kenapa pada dasarnya manusia itu butuh penerimaan, butuh dihargai, butuh kasih yang unconditional love. Karena kalau enggak ada itu Anda hanya dimanfaatkan dan memanfaatkan orang lain. Kasih itu bukan untuk dipendam, tapi untuk diekspresikan. Katakan sama-sama dengan saya, kasih itu bukan untuk dipendam, tapi diekspresikan. Dan untuk mengekspresikan kasih itu kita perlu pahami bahasa kasih dari anggota keluarga kita. Bahasa kasihnya tuh mohon maaf loh saudara, maaf loh ya, berbeda-beda saudara. Saya tuh pelajari bahasa kasih. Bapak ini ketoknya tampangnya keren kayak preman tapi memahami bahasa kasih loh. Bukan memahami, saya belum memahami, saya belajar masing-masing bahasa kasih dari keluarga saya. Apa bahasa kasih dalam keluarga? Yang pertama, jangan-jangan keluarga Anda itu hanya ingin dikasih kata-kata yang menguatkan. Koko hebat ya, menguatkan. Papaku udah berusaha belajar, salah 5, enggak apa-apa kok, hebat ya, peluk dia. Kehadiran kasih dalam diri anak saya itu hanya butuh dikuatkan. Jangan dihina terus, lu kira gelem belajar ke pacan goblok. Saya pernah ada suatu hari di perumahan salah satu di Semarang. Anaknya pulang sekolah tuh capek-capek. Kakeknya ngomong gini, dia mau ulangan deh katanya.
Ya bisa kong. Anda tahu jawaban kongnya apa? Ndiso koyo kowe iki ndiso. Ndiso kowe pasti ra iso untuk 0 BE. Saya tuh udah dari sana Saudara. Saya cuman gini. Langkong iki piye toh? Putune iki mulai wis ngomong iso, wis belajar iso, dijawab ndiso. Orang itu kadang-kadang enggak butuh dibelikan banyak hadiah, cuman butuh dikuatkan kok Saudara. Tapi juga ada bahasa kasih yang berbeda, yang enggak cuman butuh kata-kata dikuatkan, butuh waktu yang berkualitas Saudara. Butuh bersama, bareng. Berdua, mungkin sama istri Anda, sama suami Anda ya butuh berdua. Anak Anda hanya butuh waktu berkualitas, papa kapan ada waktu. Saya masih ingat kok waktu saya lagi sibuk-sibuknya tuh 1 bulan di rumah cuma 1 minggu. Saya pikir saya sudah gila. Enggak, saya sudah lebih mending. Ayah saya dalam 6 bulan loh Saudara. Hari Minggu di rumah itu cuma sekali dalam 6 bulan. Jadi pikiran saya kalau dalam 1 bulan 1 minggu di Semarang itu sudah lebih hebat dari ayah saya. Tapi ternyata saya belajar, anak saya tuh mungkin belum butuh kehadiran karena saya nggak bisa. Tapi anak saya butuh waktu yang berkualitas untuk sekedar ditelepon sampai ngomong, kamu gimana, ada kabar apa di sekolahan. Wah, aku tadi gini. Walaupun sudah lelah, bisa video call Saudara. Karena walaupun kita waktunya nggak bisa ketemu, tapi berkualitas itu bisa diciptakan Saudara. Ada orang nggak butuh disemangati. Ada orang, ada keluarga, anggota keluarga kita hanya butuh waktu berkualitas. Mbok semangati ya percuma, kowe cuma nyanjung, aku butuh mangan mbek kowe bareng. Aku cerita niki butuh cerita akeh. Anda mau sanjung, Anda hebat, luar biasa. Dijawab, ora butuh sanjunganmu, aku butuh waktu ketemu dengan kamu. Makanya Anda harus paham bahasa kasih Saudara. Tapi ada orang juga bahasa kasihnya berbeda. Enggak butuh sanjungan, enggak butuh waktu, butuh hadiah Saudara. Butuh diberi, itu ya ada. Tak juga kayak ngombe ya, wah tak minumkan ya. Bagi dia cuma dijukuke ngombe, dilapis sepatu, dipijeti, aku butuh hadiah men, ngono jawabane. Bahasa kasih itu macam-macam. Kalau memang anak Anda senang kasih hadiah lah. Anak saya seminggu sekali majeki bapaknya apa dulu waktu kecil. Minta mainan ya Pak, Papa di bandara mana aku gak mainan, siap. Kata-kata menguatkan, yo kualitas, yo menari telepon. Hadiah pasti seminggu sekali minta 2 mainan. Ini ribuan mainan di rumah saya. Sekarang sudah berubah, dijuali mainannya. Dulu belinya 25.000, bisa dijual 300.000, 150.000. Saya bangga sama dia. Ternyata enggak salah saya membelikan dia seminggu 2 kali mainan. Tapi bahasa kasih juga ada yang berupa tindakan melayani. Tindakan melayani apa Pak? Pas mau naik mobil ki mbok dibukake pintunya. Ora kayak pasukan Kopassus ngono, jeblek glodrak. Lah mbok ya dibukakan pintunya kalau mau pulang kemana, ke rumah makan dibukakan, dilayani, diambilkan minumnya. Ada yang berupa bahasa kasihnya sentuhan fisik, digandeng. Anda tuh harus pahami masing-masing anak, pahami masing-masing suami atau istri Saudara. Keluarga yang kuat itu dibangun di atas ikatan kasih yang kuat di antara anggotanya, yang setuju katakan amin. Tim profetik maju ke depan. Kita siapkan perjamuan kudus. Pahami Saudara. Kalau manusia punya berbagai macam bahasa kasih, bagaimana Anda memahami Tuhan kita? Sekali lagi saya ingatkan Anda, jangan bangun terus agamawimu dan liturgimu dalam beribadah. Itu sudah patronnya sinode Pak, itu kita lakukan. Tapi di atas semuanya itu, Roh Kudus mau apa? Silahkan Tuhan. Berapa kali saya membawakan firman, dapat saja loh tidak. Beberapa minggu terakhir itu senang banget saya. Minggu habis khotbah, Senin teler, pendirian liburnya Senin teler.
Siang-siang sudah dikasih tahu, besok kamu bawakan ini buat rekaman Rabu. Seneng saya. Dulu awal-awal sampai Selasa malam sampai lemes nggak tahu besok bawain apa. Buka tutup Alkitab ki opo to isine to besok ki ngembake apa, bingung saya. Saudara, pahami. Yang terlihat saja bahasa kasihnya beda-beda. Apalagi Allah kita, Saudara. Amin. Benarkan dulu sikap hati kita. Benarkan dulu hubungan Anda dengan Tuhan. Benarkan dulu, Saudara. Ampuni orang-orang yang menyakiti Anda. Itulah kenapa waktu Paskah kemarin lupakan yang lalu. Itu butuh skill, Saudara. Skills to forget our past. Termasuk Anda disakiti itu Anda butuh skill untuk melupakan masa lalu mereka yang menyakiti Anda. Dan biasanya yang menyakiti adalah, yang paling menghujam sampai hati adalah orang-orang terdekat Anda, Saudara. Suami Anda, anak Anda, istri Anda, nek ngomong tuh sampai pisau menghujam ke dalam, jelek. Karena dia Anda percaya, karena dia yang paling Anda kasih. Kalau ngomong nyelekit itu kadang-kadang paling menyakitkan. Orang lain yang gak kenal ngomong menyakiti ya terserah, memang gua pikirin. Orang yang tersakiti itu adalah orang-orang yang terdekat dari Anda. Hari ini, pagi ini, minta sama Tuhan. Tuhan tembus hatiku dengan kasih-Mu. Tembus Tuhan. Sehingga yang ilahi itu masuk dalam kehidupanku. Sehingga aku sanggup mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Aku sanggup mengasihi keluargaku lebih dari segalanya. Amin, Saudara. Satu pujian. Siapkan tubuh dan darah Kristus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara, saya tuh paham, saya sadar gitu ya. Saya ini tipe orang sulit. Demi kasih Tuhan, saya harus bicara ke Anda. Saya ini tipe orang kasar dulunya, sulit, egois,
gampang marah. Lama-lama saat Tuhan panggil saya melayani dia, saya tuh sering kali tanya, kenapa kau pakai aku? Bukankah masih banyak orang yang pantas, Tuhan? Kadang didiamkan gak dijawab, tapi karena dipanggil saya ikut panggilannya. Saya mau jadi pendeta, padahal sudah 4 kali saya menolak ayah saya untuk dipanggil. Untuk saya jadi pendeta, saya tolak 4 kali. Kenapa saya tolak? Yang pertama, saya masih berambisi dengan dunia. Yang kedua, saya merasa tidak pantas untuk jadi pendeta. Karena saya tahu masa lalu saya. Saya tahu saya tidak pantas. Setelah saya memutuskan saya melangkah untuk melayani dia, sekarang sudah masuk tahun yang ke-6. Saya jadi pendeta melayani dia. Sebelumnya saya hanya seorang evangelis yang membawakan firman di persekutuan doa maupun di gereja. Lama-lama saya paham, seringkali Tuhan memakai orang sulit untuk mendewasakan kita. Seringkali Tuhan memakai orang-orang sulit untuk kita tuh dewasa. Ternyata saya paham, saya tergolong orang-orang yang sulit, yang mungkin sekitar saya juga merasa didewasakan dengan adanya saya. Tapi yang kedua, yang saya pahami, orang sulit kayak saya dipanggil oleh dia, diketuk oleh dia. Marilah datang kepadaku. Itu hanya butuh waktu untuk, ya Tuhan, ini aku. Proses demi proses itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Saya masih menginjili, saya masih ngerokok. Masih ngerokok. Di depan ayah saya malah. Ayah saya sedih, kenapa kamu masih ngerokok? Ya enggak bisa lepas, kecut mulut saya. Ayah saya dengan sabar, saudara, dengan sabar. Seorang pendeta, ayah anaknya menginjil. Sudah penginjilan, belum pendeta, sudah penginjilan. Sejak tahun 2004 saya penginjilan, tapi masih ngerokok. Ayah saya dengan sabar. Itulah kenapa jangan pernah merasa ada tipe orang yang paling berdosa di dunia. Tenang. Tuhan seringkali memakai orang sulit, orang berdosa yang paling berdosa sekalipun, untuk terus didewasakan oleh dia. Dia membuka pintu hatinya untuk memanggil Anda dan saya. Saudara, belajar. Hidup tidak hanya mencari dan membahagiakan diri kita sendiri. Orang egois, orang yang sakit jiwanya karena dia butuh dihargai dan tidak ada orang menghargai dia. Anda ingin sembuh jiwa Anda yang sakit? Pahami, hidup itu tidak hanya mencari dan membahagiakan diri Anda sendiri. Belajarlah memahami Tuhan dan memahami orang lain. Yang akan jadi luar biasa jika hidup kita dipakai untuk menjadi manfaat dan berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur di tangan kanan kita.
Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda, tutup mata Anda. Angkat hati Anda hanya tertuju kepadanya, saudara. Satakara maya setikela maya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Satakara ya satakara masutu kiri kanan. Bapak satakara sutu kiri namanya sati. Yes Lord Jesus. Ini kami Tuhan. Satakara ya setikiri kanan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Aku hanya mau didewasakan oleh Engkau ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk awal bulan yang luar biasa, di mana Kau pulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kau pulihkan keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Memasuki bulan yang kelima nih Tuhan. Kami percaya
Engkau lebih dalam lagi membentuk, mendewasakan keluarga kami. Dan kalau sebentar kami berikan persembahan, ajari kami punya kerendahan hati yang taat hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu Engkau ingin memberkati kami dan mendewasakan kami. Ajari kami menyembah juga dengan harta kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan harta ini. Kami kembalikan persepuluhan kami, nasar kami, buah sulung kami, ucapan syukur kami, apapun Tuhan. Sesuai dengan tujuan dan kehendak-Mu saja. Mari kita aminkan doa berkat dan angkat kedua tangan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah diberkati seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Biarlah diberkati orang tua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Amin. Kemanapun saudara pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Amin. Umur panjang, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepadanya. Amin. Bila berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang didewasakan Tuhan dan diberkati Tuhan, kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you all. Haleluya. Saatnya kita menjadi keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.